Oke, kita lanjut ya dengan rumus selanjutnya. Jadi kan kalau tadi rumus rumus terkait turunan fungsi nomor 1 sampai 4 itu masih gampang ya. Dia masih sederhana sekali. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke yang lebih kompleks. Misalnya di sini ya, aku nggak akan jelaskan asal mula rumus ini. Ini sudah ada penjelasannya banyak di internet. Karena kalau aku jelaskan dari mana diperoleh rumus cepat ini, itu akan makan waktu lumayan lama. Jadi aku akan langsung contohkan bagaimana cara menggunakan rumus ini dalam mengerjakan soal. Ya, jadi yang pertama itu adalah aturan terkait perkalian fungsi dalam turunan. Jadi misalnya jika ada fungsi X itu merupakan hasil perkalian dari dua fungsi yang lain, misalnya fungsi G dan fungsi H, maka ketika-kekikanya berapa nilai turunan atau diferensial dari fungsi F, itu sebenarnya adalah perkalian silang antara dua fungsi yang tadi dengan turunan masing-masing fungsi. Jadi kalau tadi ada fungsi G dan fungsi H, maka turunan dari fungsi F-nya itu adalah perkalian dari turunan fungsi G dengan H yang asli, fungsi H yang asli, ditambah fungsi G yang asli dikali turunan fungsi H. Jangan lupa tandanya kalau perkalian pasti positif, jangan sampai ketukar atau kebalik. Nah, selanjutnya, supaya lebih gampang, bisa juga disederhanakan seperti ini. Jadi misalnya kita ibaratkan fungsi F itu Y, fungsi G itu U, fungsi H itu V. Di mana Y sama dengan U kali V. Maka fungsi turunannya adalah ini. Turunan dari Y sama dengan turunan U dikali V ditambah U dikali turunan Y. Jadi sebenarnya nggak, kalian tinggal ngapalin rumus ini, paham cara ngerjakannya, insya Allah nanti kalau ujian bisa ngerjain. Langsung contoh soal biar nggak bingung. Nah, misalnya ini, ada soal di mana nilai Y itu diperoleh dari perkalian antara X kuadrat min 7 dengan 2X min 3. Kita ibaratkan X kuadrat min 7 ini sebagai U, 2X min 3 ini sebagai V. Nah, seperti ini ya. Sekarang, supaya kita lebih gampang masukin ke rumus, kita cari dulu nilai turunan U-nya. Kita turunkan X kuadrat min 7. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya, yang awal-awal banget. Jadi karena ini pangkatnya 2, maka dia menjadi koefisien turun juga jadi 2. Nah, sementara pangkat X-nya ini, tadi 2 kan, kita kurangin 1, hasilnya 1. Kalau pangkatnya 1, maka pangkatnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Nah, sementara tadi seperti kita ketahui, kalau dia turunan dari fungsi yang bernilai konstan, minus 7 ini kan angka ya, nggak ada nilai X-nya. Jadi dia ada fungsi konstan, maka dia nilainya pasti 0. Jadi sebenarnya di sini ini ada 0. Turunan dari X kuadrat min 7 itu sebenarnya 2X min 0. Tapi 0-nya bisa kita hapus, jadi nilainya 2X aja. Begitu juga kita turunkan dulu yang fungsi V-nya. Yaitu nilai 2X min 3, kita turunkan. Ini kan sebenarnya X ini pangkatnya 1 nih. Jadi ketika kita turun, koefisiennya kan tetap nih 2, karena dia koefisien dia tetap jadi 2. Pangkatnya, pangkat 1 turun jadi pengali. 1. Sementara X-nya tadi kan pangkat 1. X dikurangin 1. Nah, karena X pangkat 1 min 1 atau X pangkat 0 itu nilainya sebenarnya 1, berarti sebenarnya ini nggak usah kita tulis. Karena hasilnya pasti 2 kan hasilnya. Begitu juga yang nilai minus 3 ini. Minus 3 ini juga fungsi konstan. Jadi pasti dia nilai turunannya pasti 0. Setelah kita peroleh nilai turunan dari U dan turunan dari V, lalu kita juga jangan lupakan yang nilai U dan V-nya. Kita masukkan ke rumus ini. Ya. Baru, ini kan U, turunan U 2X. V-nya 2X min 3. Terus U-nya X kuadrat min 7. Turunan V-nya 2. Nah,
Sekarang tinggal kalian kalikan seperti perkalian persamaan biasanya. 2x kali 2x, 2x kali 3. Hasilnya 4x kuadrat min 6. 2 kali x kuadrat, 2 kali min 7. Hasilnya 2x kuadrat min 14. Kalau kita sederhanakan, ini kan bisa kita jumlahkan nih. 4x kuadrat dan 2x kuadrat. Maka diperoleh hasil ini. Berarti nilai turunan y-nya adalah 6x kuadrat minus 6x minus 14. Gampang kan? Jadi, kalian tinggal ingat-ingat rumusnya, pahamin cara mengerjakannya, insya Allah gampang ngerjain soal ujiannya. Sekarang kita lanjut ke kalau pembagian gimana? Pembagian sama. Jadi misalnya kalau kita umpamakan ya, biar nggak bingung ngelihat rumus yang atas ini kebanyakan angka x-nya, huruf x-nya. Kita umpamakan fungsi fungsi f itu y, fungsi g itu u, fungsi h itu v. Berarti kalau y-nya sama dengan u per v atau u bagi v, maka untuk mencari nilai turunannya rumusnya seperti ini. Yang kebalik ya, kalau pembagian ini dikurangin bukan ditambah. Kalau kalian kan nggak ditambah. Ini juga jangan sampai ketuker. Kalau yang kayak ketuker nggak apa-apa karena yang makin selang-seling perkaliannya karena jumlah kan mau di depan mau di belakang hasilnya sama. Tapi kalau ini jangan sampai ketuker. Yang di depan itu adalah nilai turunan u-nya dulu dikali v baru dikurangi nilai u dikali turunan v. Jadi jangan sampai kebalik. Dan jangan lupa dibagi dengan nilai v kuadrat. Nah, supaya kebayang, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, ya, ini ada di slide semua ya, kalau mau dibaca-baca lagi. Misalnya ada soal y sama dengan x kuadrat plus 2x dibagi x min 3. Kita bagi aja nih, yang atas kita umpamakan sebagai u, yang bawah kita umpamakan sebagai v. Jadi kan sebenarnya kayak tadi ya, y sama dengan u per v. Ini u ya yang atas ya. Susah nulis pakai mouse. Jadi kalau kayak gini ya, karena u-nya x kuadrat plus 2x, kita cari dulu berapa nilai turunan dari u-nya. Caranya sama ya, kayak tadi nggak usah diulang ya. X kuadrat kalau kita turunkan jadi pangkatnya kan turun jadi 2. X-nya jadi 2 min 1, 2x. Kali ini 2x turunannya jadi 2. Jangan lupa, di sini tandanya plus, maka ini harus plus juga. Sementara kalau x min 3, ketika diturunkan, ini kan sebenarnya pangkatnya 1. Ini kan sebenarnya satunya turun. Nah, terus x-nya kan dikurangin tuh pangkatnya. 1 kurangin 1 sama dengan 0. Atau x pangkat 0 kan 1. Jadi kalau kita hapus juga it's okay. Begitu juga kurungan dari min 3 ini. Kurungan min 3 ini kan sebenarnya 0 nih. Karena dia konstan kan, jadi nggak perlu ditulis. Berarti kurungan dari U itu 2x plus 2. Kurungan dari V itu adalah 1. Tinggal kita masukin satu-satu ke rumusnya. Kurungan U-nya kan 2x plus 2. Kurungan V-nya x min 3. Sementara jangan lupa tandanya di sini negatif ya. Kalau pembagian U-nya x kuadrat plus 2x. Kurungan V-nya 1. Jangan lupa dibagi dengan V kuadrat, yaitu V-nya kan x min 3 ya. Jadi x min 3 kuadrat. Silahkan dikali silang ya kalau perkalian seperti ini. Jangan lupa, ayo diingetin lagi. Ini semuanya harus saling dikalikan. Hasilnya ini 2x kuadrat min 6x plus 2x min 6. Kali ini gampang karena dikalikan 1 berarti dia tetap x kuadrat plus 2x. Ini juga dikalikan silang ya. X kali x kali min 3, min 3e, min 3 kali x, dan min 3 kali min 3. Nah, setelah dikalikan silang yang disederhanakan, ini kan bisa dikelompokkan nih yang x kuadrat sama x kuadrat. Yang 2x sama minus 6x sama 2x. Gampang. Hasilnya nanti diperoleh ini. Jadi untuk ngerjain diferensial ini memang harus kuat di persamaan kuadrat. Sementara ini dulu supaya videonya nggak terlalu panjang. Semoga dapat dipahami.